Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita buka dengan membaca doa ikrar kerelaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, pada kesempatan ini saya akan membahas pengantar analisis korelasi ganda. Nah, pada kesempatan ini saya akan gunakan SPSS versi 22. Nah, saya akan mulai dari awal, dari dasar, supaya bisa membantu bagi Anda yang belum pernah menggunakan SPSS. Ya, saya awali dengan langkah-langkah dulu. Jadi langkah pertama, kita menyiapkan data. Data kalau dalam penelitian Anda bisa gunakan mengumpulkan data melalui instrumen, angket, Anda bagikan, kemudian responden Anda mengisi. Lalu Anda skor. Nah, skor itu yang kemudian Anda siapkan terlebih dahulu untuk nanti digunakan dalam langkah selanjutnya. Yang kedua, menentukan variabel yang akan dianalisis. Variabelnya berapa variabel bebas, berapa variabel terikat, variabel bebas itu namanya apa saja, variabel terikat itu namanya apa, ditentukan terlebih dahulu. Selanjutnya, menyiapkan worksheet dengan SPSS 22. Nah, Anda siapkan, tetapi ini terlebih dahulu di komputer atau di laptop Anda sudah diinstal SPSS 22 ya. Saya bisa membantu, saya punya filenya, atau kalau Anda punya file sendiri silakan Anda juga Anda install sendiri. Baik, berikut mengentry data pada data view. Data view itu adalah bagian layar dari SPSS. Nanti akan saya tunjukkan. Lalu yang ke 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima ya. Yang kelima adalah mengatur dan memberi nama pada variabel view. Sama, variabel view itu juga bagian layar dari SPSS, nanti juga akan saya tunjukkan. Nah, kemudian melakukan analisis regresi. Oke, mari kita pahami langkah demi langkah ini. Oke, yang pertama menyiapkan data. Ya. Ini adalah data ya, yang sudah dikumpulkan. Semula data ini berasal dari berbagai macam skor setiap peserta atau setiap responden, kemudian kita tabulasi, lalu kita jumlah sehingga ketemu skor. Nanti akan secara rinci kalau ada pelatihan metode penelitian, terutama bagian yang kuantitatif, saya akan bisa jelaskan secara real nanti ya. Sementara seperti ini dulu ya. X1, X2 isi. Ada 12 responden. Ya, setelah ini disiapkan data, lalu yang kedua itu menentukan ini. X1 itu apa? Mendefinisikan. X1 itu motivasi belajar. Jadi X1 ini adalah variabel motivasi belajar. Variabel bebas yang pertama. Yang kedua, fasilitas. Yang ini adalah fasilitas. Variabel bebas yang kedua. Lalu Y adalah prestasi belajar. Variabel terikat. Kebetulan ini variabel terikatnya 1. Jadi seluruhnya ada 3 variabel. 2 variabel bebas, 1 variabel terikat. Oke. Langkah berikutnya adalah menyiapkan worksheet pada SPSS 22. Ini 22 ini versi ya. Saya ada yang 26, tapi saya kira 22 sudah cukup ya. Bahkan ada yang pakai 18 pun bisa juga digunakan untuk regresi ini.
Oke, ini layar ya. Kemudian dari berbagai yang sudah diinstal ini ada namanya SPSS 22. Nah, pada icon ini Anda klik 2 kali ya. Anda klik 2 kali, ditunggu prosesnya. Nah, nanti setelah proses selesai, tampilan awalnya seperti ini. Tampilan awalnya seperti ini ya. Ini tulisan var gitu ya. Ini nanti sebanyak variabel yang kita miliki. Terus ini yang nomor ini, angka ini ya, ini adalah sebanyak responden yang kita miliki. Nah, tampilan ini ya adalah tampilan data view ini ya, yang tadi saya sebut di awal, data view. Sedangkan yang seperti ini ya, yang di sebelahnya ini tampilan variabel view. Anda juga bisa lihat di sini yang warna kuning ini tulisan data view, sedangkan yang ini juga tulisan variabel view. Oke. Ya. Kemudian mengentry data pada data view. Nah, skor yang telah diperoleh dimasukkan ke sel SPSS berdasarkan kelompok variabel. Yang kelompok X1 atau kelompok apa tadi? X1 itu motivasi belajar sendiri ke bawah. Yang X2 kelompok fasilitas sendiri ke bawah. Yang Y ya, kelompok prestasi belajar sendiri ke bawah gitu. Jangan sampai tertukar. Karena kalau tertukar nanti akan memberikan informasi yang salah. Berikut. Apabila data memiliki 3 kelompok, maka ada 3 kolom var ini ya. Singkatan dari variabel yang akan terisi. Oke, pastikan semua data telah di-entry. Jangan sampai ada data yang tidak termasukkan. Karena kalau tidak dimasukkan berarti data itu tidak dianalisis, sehingga mengurangi akurasi dari analisis Anda. Berikut, jumlah baris dari setiap variabel harus sama. Jadi misalnya X1 itu jumlahnya 55, maka X2 harus 55 juga, dan Y juga harus 55 jumlahnya ya. Kalau skornya bisa beda-beda, tapi jumlah ke bawahnya itu harus sama, 55 semua. Ya. Berikut, pada saat dimasukkan data, misalnya Anda masukkan 35, maka akan ditampilkan oleh SPSS itu 35,00. Hal ini disebabkan karena tampilan belum diatur. Jadi variabel view-nya tadi belum diatur. Ya. Nah, kemudian pengaturan tampilan dilakukan pada panel variabel view. Oke, tahap demi tahap nanti akan saya tunjukkan. Langkah berikutnya, mengatur dan memberi nama pada variabel view. Klik pada variabel view. Kemudian pada baris pertama, tulislah X1. Pada kolom name, ya, jadi kolom X1 itu ada kolom namanya kolom name. Pilihlah numerik pada kolom type, aturlah kolom width menjadi 4, tentukan desimalnya menjadi 0, isilah kolom label dengan motivasi belajar untuk X1 ya, biarkan kolom value, lalu biarkan kolom missing, aturlah kolom menjadi 4. Ini adalah nama-nama panel di tampilan variabel view ya. Pilihlah center pada kolom alignment, pilihlah scale pada kolom measure, dan biarkan pada kolom rule. Nah, lakukan hal yang sama untuk baris kedua, hanya saja pada kolom name ditulis dengan X2, lalu pada kolom label ditulis dengan X2 berarti fasilitas. Lakukan yang sama dengan Y juga, cuma kolom 1 ini ditulis dengan Y gitu. Terus pada kolom label ditulis dengan prestasi belajar. Oke. Ya. Data view sebelum diatur kayak gini nih ya. Nah, tadi saya sebutkan 75,00, 60,00. Nah, yang saya maksud harus sama itu semuanya harus 12 ini. Ya, tidak boleh berbeda. Kalau berbeda berarti Anda harus melakukan
track tertentu. Dan ini harus 3. Ini X1, ini X2, ini Y. Cuma ini kan belum diberi nama. Nah, penamaan bisa Anda lakukan pada variable view. Yang seperti ini ya. Variable view sebelum diatur. Nah, kayak gini nih, belum diatur kan? Ini yang tadi saya sebut name, ada type, ada width, ada decimal, ada label, ada values, ada missing, column, align, measure, dan row. Seperti ini ya. Nah, karena itu tadi kalau misalnya name ini ya, ini diganti dengan X1. Tipenya numerik karena angka yang mau kita masukkan ke data itu. Ini jadi tipe numerik tetap ya. Width ini diganti 4. Nanti Anda klik di sini, terus nanti akan muncul. Nah pilihlah 4. Desimal, ini masih 2, nanti Anda klik, terus pilih 0. Label, untuk X1 diganti label motivasi belajar, untuk X2 diganti dengan label sarana, dan untuk Y sini diganti dengan prestasi belajar. Values kita biarkan, missing kita biarkan, kolom kita ganti 4. Kita klik, lalu pilih 4. Klik, pilih 4. Alignment, ini kita klik, lalu pilih center. Klik, pilih center. Measure diganti scale. Sedangkan role kita biarkan. Jadi kira-kira data view setelah diatur bentuknya seperti ini. 2 desimal di belakang koma sudah tidak ada. Ya. Lalu di sini sudah ada X1, X2, dan Y. Ya. Kalau tadi kan var 001, var 002, var 003 begitu kan. Terus di sini kan 75,00 gitu. Itu karena belum diatur. Mengapa ini kita kecilkan? Ya, tidak selebar ini sebelahnya. Karena kalau ini nanti kita punya data banyak gitu, maka data yang kecil ini akan mudah kita printer atau kita cetak. Gitu. Tapi kalau besar berarti cetakan kita akan lebih boros gitu. Ya, ini data view yang setelah diatur. Kemudian ini adalah variable view setelah diatur. Ini bentuknya. Ya, sudah diganti angka ini ya. X1 sudah jadi motivasi belajar labelnya, X2 sudah fasilitas, Y sudah prestasi belajar. Kolomnya diganti 4, alignment sudah jadi center, measure-nya jadi skill, role-nya jadi input. Gitu. Oke. Ya. Kemudian ini penjelasan singkatnya untuk rinci ngitungnya gitu akan bisa Anda lihat pada YouTube yang sudah saya tuliskan ini ya. Bisa Anda klik, nanti akan ketemu bagaimana menghitungnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya akan tambahkan bagaimana cara menghitung bagaimana cara mencari F-tabel dan T-tabel menggunakan Excel. Karena kalau Anda menggunakan tabel yang worksheet kertas gitu lama, nah kita bisa bantu dengan menggunakan Excel. Oke, saya tutup dulu, saya akan buka Excel ya. Oke, ini sangat membantu pekerjaan kita ya, memudahkan pekerjaan kita ya. Misalnya gini, kita tulis dulu mencari F ya. Ini fontnya saya besarkan dulu ya, supaya Anda mudah melihat ini ya. Kita cari nulis tabel F. F itu misalnya jumlah n-nya itu misalnya kita buat 12 gitu ya. Maka nanti dalam desain yang tadi dipaparkan, K-nya ya, K itu variabel bebas, ada 2 gitu. Ya, K itu variabel bebas. Nah, untuk mencari F itu dengan menggunakan derajat kebebasan N dan N min K gitu. Ya, derajat kebebasannya N dan N min K. Ya, jadi misalnya berapa nilai F dengan N sama dengan 12 dan K sama dengan 2 ini.
Maka kita cukup mengetik sama dengan, lalu ketik F gitu, pilihlah F inverse RT ini. Nah, gitu ya. Nah, kemudian probabilitasnya ini kita tulis 0,05 karena ini ketentuan dari ilmu sosial. Kemudian titik koma. Dalam komputer itu kadang-kala koma ini, pemisahnya koma ini bisa titik ya. Lalu titik koma ini kadang hanya dibutuhkan koma, kadang dibutuhkan titik 2, kadang dibutuhkan koma. Nanti lihat di sini nih. Nah, ini ada tulisan ini. Kalau ini titik koma, Anda ngikuti titik koma. Tapi kalau titik 2 ngikuti titik 2, kalau koma ngikuti koma ya. Ya, kemudian degree of freedom. Degree of freedom-nya itu berapa? Degree of freedom-nya itu dari n, jumlah n ya, n min 1, n-nya 12 gitu. Kemudian degree of freedom-nya n min k. Sorry, ini bukan 12 tapi ini k ya. K-nya 2. K-nya 2 gitu. Lalu degree of freedom-nya n min k. N-nya 12 gitu. K-nya 2. Berarti ini 10. Kurung tutup, enter. Nah, ini adalah F tabel. Kebetulan ini satu angka di belakang koma, Anda bisa menambah dengan begini. Nah, Anda bisa menambahkan sesuai yang dibutuhkan. Biasanya 3 angka di belakang koma. Jadi perintahnya ini, perintahnya sama dengan F. Ini saya kopikan aja supaya Anda bisa lebih mudah mengingat ya. Saya tulis di sini ya. Sorry, saya tulis dulu di sini perintahnya ya. Nah, ini perintahnya ya. Perintahnya seperti ini. Lalu berapa besarnya? Ya, Anda bisa tulis di sini ya. Sama dengan F, ini klik 2 kali, tuh, kemudian ditulis probabilitasnya 0,05, lalu titik koma 2, K-nya ya, variabel bebasnya, lalu N min K 10, kurung tutup, enter. Nah, ketemu 4,1, kalau mau 3 angka di belakang koma Anda tambahkan. Ini. Ya. Kemudian kalau T ya, kalau T ya. Kalau T ya, itu dengan N yang sama dengan 12, kemudian K-nya sama dengan 2 gitu. Nah, bagaimana mencarinya ya? Mencarinya dengan rumus sama dengan gitu ya. Sama dengan, kemudian kita tulis T gitu. Ini sama dengan, terus kita tulis T gitu. Kita pilih ini. T inverse 2T ini. Nah, gitu. Nah, kemudian berapa probability-nya? Sama 0,05. Ya, kemudian berapa degree of freedom-nya? Nah, kalau T, degree of freedom-nya hanya diminta 1. Dengan menuliskan N min K min 1. N-nya 12, K-nya 2, terus satunya itu konstanta. Berarti 12 dikurangi 3. K-nya 2, lalu 1. Itu konstanta. 12 dikurangi 3, ketemunya 9. Gitu. Kurung tutup. Ya. Kurung tutup, lalu di enter. Nah, ini satu angka di belakang koma, Anda bisa tambahkan apabila 3 angka di belakang koma. Ya. Ya. Saya kopikan supaya Anda lebih mudah mengingatnya ya. Supaya Anda lebih mudah mengingatnya. Oke. Saya tuliskan di sini ya. Nah, ini rumusnya untuk mencari T ya. T sama dengan T.inv 2T ya, tadi sudah muncul sendiri.
0,05-nya ini adalah taraf signifikansi, ya sama ini juga. Sedangkan 9-nya ini adalah dari N min K min 1 untuk T. Sedangkan untuk F tadi, ya, sedangkan untuk F 0,05 ini adalah taraf signifikansinya. Sedangkan 2 ini adalah variabel bebasnya. Jangan 10 dari N min K. 12 kurangi 2 sama dengan 10. Begitu, nanti akan bermanfaat ketika Anda menentukan, membuat kesimpulan dengan F, dengan T, atau dengan signifikansi. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi